6. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku You Can If You Think You Can. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Ditulis oleh penulis buku terlaris Berpikir Positif Norman Vincent Peale. Saat ini kita masuk ke bab 6 dengan judul bab yang sama, Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Mari kita lanjut ke isi bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah orang yang hebat dan tak terlupakan. Namanya adalah George Reeves, guru kelas 5 di Williams Avenue School di Norwood, Ohio. Saya adalah murid di dalam kelasnya. Tingginya 190 cm dan beratnya 120 kg. Wajahnya kasar seperti tebing granit dan seperti sinar matahari pada tebing. Roman mukanya kerap menyala dan ia benar-benar hebat. Kepribadiannya amat mengesankan seperti halnya tinggi badannya. Caranya mengajar sederhana dan tidak rumit. Tugasnya, sebagaimana ia memahaminya, adalah untuk membina anak-anak muridnya menjadi manusia dewasa, jenis orang yang kuat dan tidak gampang menyerah. Guru ini mempunyai tangan yang besar sekali. Saya tahu karena tidak jarang tangan ini jatuh ke bokong saya dengan mantap. Ia adalah orang yang menerapkan disiplin dengan menggunakan tangan. Akan tetapi ia adil dalam menggunakannya. Dan hanya jika Anda yang membuatnya, maka tangan yang besar ini akan menimpa bokong Anda. Ia tidak pernah memukul bokong anak perempuan, cuma membuat mereka takut dengan tatapan matanya. Sekali di dalam kolom surat kabar saya menyampaikan kisah tentang Pak Reeves dan mendapat sekitar 100 pucuk surat dari seluruh penjuru negeri dari bekas murid-muridnya yang membanggakan bahwa mereka pun telah dipukul oleh guru besar ini. Bahwa ia sungguh guru yang besar dibuktikan dengan kenyataan bahwa gagasan dan prinsip yang ia ajarkan diingat dan dipraktikkan sesudah banyak tahun ini. Saya menyebutkan ini agar dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang mungkin meremehkan jenis pedagogi yang disebutkan di sini. Kadang selama pelajaran di kelas dan tanpa alasan yang jelas, Pak Reeves akan berseru, "Diam!" Dan ketika ia memerintahkan untuk diam, murid-murid pasti mematuhinya dan tidak main-main. Lalu ia akan menulis dalam huruf ukuran besar di papan tulis kata can't, tidak bisa, cannot, berpaling ke arah murid-muridnya. Ia akan memandang ke arah kami dengan penuh harap. Kami tahu apa yang ia inginkan dan akan menyanyikan hapus T dari Kant. Dengan segar menyapu, dengan gerak menyapu, Pak Reeves menghapus huruf T, meninggalkan kata can, bisa, terpampang jelas dan mencolok. Jadikan ini pelajaran bagi kalian. Ia akan berkata sambil menyapu debu kapur dari jari-jari tangannya. Kalian ditakdirkan untuk tumbuh menjadi orang yang kuat dan cakap dan percaya kepada diri sendiri, kepada negara kalian dan kepada Tuhan. Kalian tidak ditakdirkan menjadi orang cebol yang kecil dan lemah. Kalian diharapkan berkembang menjadi pria dan wanita sejati. Dan saya katakan kepada kalian bahwa kalian dapat menjadikan diri kalian berarti. Dan untuk melakukan itu, jangan pernah melupakan prinsip keberhasilan ini. Kalian pasti bisa bila kalian pikir kalian bisa. Nah, sekarang siapa di antara anak-anak itu yang dapat melupakan sudut pandang seperti ini?
khususnya ketika prinsip tersebut ditanamkan ke dalam kesadaran mereka oleh orang yang kuat dan persuasif yang percaya akan prinsip tindakan itu, yang mendukung motivasi dinamis itu. Di dalam bab sebelumnya, saya menyampaikan kisah tentang seorang pria di Australia yang berubah dari pola orang yang gagal terus-menerus menjadi orang yang berhasil dengan mendengar seorang manajer penjualan yang menyampaikan di dalam sebuah ceramah, "Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa." Gagasan ini menghasilkan perubahan dramatis dalam cara berpikirnya ketika gagasan tadi diproyeksikan ke dalam pikirannya. Ketika gagasan ini memenuhi pikirannya, gagasan tersebut memulai suatu proses yang akhirnya membuat ia menemukan dirinya sebagai pribadi. Lalu ia melanjutkan untuk menjadi orang yang kreatif dan cakap. Di dalam bab ini, saya ingin mengungkapkan secara lebih mendalam faktor pemotivasi yang inheren di dalam konsep itu. Anda bisa bila Anda pikir Anda bisa. Lanjut, subbab berikutnya, pernah kagum kepada diri Anda sendiri? Jelas, prinsip seperti ini menyeratkan bahwa seseorang memiliki potensi yang amat besar di dalam dirinya, dan itulah persisnya asumsi yang kami ingin tekankan. Orang memang memiliki di dalam diri mereka lebih banyak bakat, lebih banyak kemampuan, fungsi yang lebih efektif dibandingkan yang tampak. Thomas Alva Edison adalah ilmuwan, eksakta, dan tentu saja tidak biasa membuat pernyataan yang lepas dan tanpa dasar. Dan Edison mengatakan, jika kita mengerjakan semua yang mampu kita kerjakan, kita akan benar-benar kagum kepada diri kita sendiri. Mengingat komentar ini, pertanyaan yang agak penting mungkin adalah, pernahkah Anda kagum kepada diri Anda sendiri? Nah, Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Insiden dramatis yang saya baca di suatu tempat menceritakan tentang seorang pelaut Amerika di dalam Perang Korea. Anak muda yang berpikiran jernih dan teratur baik ini mengejutkan semua orang di sekelilingnya. Dan tidak heran, ia sendiri terkejut dengan kualitas yang muncul di dalam krisis. Apakah Anda benar-benar mempunyai gagasan tentang kekuatan yang ada di dalam kepribadian Anda? Berguna sekali jika Anda membuat penemuan itu yang mempengaruhi masa depan kehidupan Anda seperti dalam kasus pelaut ini. Mari kita lanjutkan kisah ini. Sebuah kapal perusak Amerika membuang sauh di pelabuhan Wonsan dalam Perang Korea. Malam itu cerah, terang bulan, dan amat hening. Jurumudi yang mengadakan pengecekan rutin atas kapal tiba-tiba berteriak tak bergerak. Ia melihat sebuah benda hitam besar mengapung tidak jauh dari kapal. Astaga! Ia segera menyadari bahwa benda itu adalah ranjau yang lepas dari daerah ranjau dan perlahan-lahan hanyut terbawa air yang surut ke arah kapal. Sambil meraih interkom, jurumudi tersebut memanggil perwira yang bertugas yang segera berlari ke tempat tersebut. Dengan cepat, kapten diberitahu, alarm dibunyikan, seluruh kapal siap beraksi. Para perwira dan awak kapal menatap dengan tak berdaya ke arah ranjau yang perlahan-lahan mendekat. Dengan tergesa-gesa, situasinya ditimbang. Bencana menggantung bergetar dalam keseimbangan. Bermacam saran diajukan dengan cepat oleh para perwira. Apakah mereka harus mengangkat jangkar? Tidak ada waktu. Menghidupkan mesin dan mengubah posisi kapal? Tidak, itu tidak mungkin. Karena putaran baling-baling hanya akan menghisap ranjau dengan lebih cepat. Mungkinkah ranjau itu diledakkan dengan tembakan senapan? Tidak.
Ranjau itu sudah terlalu dekat dengan gudang senjata. Lalu apa yang harus dilakukan? Luncurkan perahu dan mendorongnya menjauh dengan tongkat manjang. Ini tidak akan berhasil karena ranjau itu akan meledak begitu disentuh dan tidak ada waktu untuk menjinakkannya. Tragedi tampak sudah dekat. Lanjut, kelasi biasa yang menyelamatkan. Tiba-tiba, seorang kelasi biasa mengalahkan gagasan semua perwira atasannya. Ambil selang pemadam kebakaran, ia berteriak. Semua orang secara naluriah menyadari bahwa saran ini masuk akal. Semburan air diarahkan ke laut di antara kapal dan ranjau yang mengapung, sehingga menimbulkan arus yang membawa ranjau tersebut ke perairan di mana ranjau tadi dapat diledakkan dengan tembakan. Orang yang luar biasa, kelasi biasa tersebut. Ia sama sekali bukan orang biasa dan ia memang juga orang biasa. Akan tetapi, di dalam dirinya ia memiliki kemampuan untuk berpikir tenang dan lurus di dalam situasi krisis. Kemampuan seperti ini pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Barangkali lebih besar dibandingkan di dalam diri orang lain. Tetapi tidak ada manusia normal yang tidak memiliki potensi kreatif. Jadi tidak peduli kesulitan apa atau krisis apa yang mempengaruhi situasi Anda dapat menanganinya seandainya saja Anda pikir Anda bisa. Berpikir secara positif mengenai kemampuan Anda cenderung membebaskan kekuatan mental positif yang menghasilkan tindakan yang efektif. Lihat kasus pemuda asing yang ingin bersekolah di perguruan tinggi, tetapi karena memiliki kompleks inferioritas, ia ragu untuk mencoba pendidikan gaya Amerika. Ia takut kemampuan bahasa Inggrisnya yang buruk membuatnya ditertawai oleh rekan sekelasnya. Ia bahkan ragu bahwa ia dapat lulus dari perguruan tinggi. Ia dimotivasi oleh ambisi, tetapi dihambat oleh opini rendah mengenai kemampuannya. Sebuah kutipan dari Rudyard Kipling muncul dalam pikiran dan saya meneruskan kutipan itu kepada anak muda tadi. Kita mempunyai 40 juta alasan untuk kegagalan, tetapi tidak satu pun dalih. Saya katakan kepadanya bahwa tentu saja ia tidak perlu dikalahkan oleh siapapun atau apapun, khususnya tidak oleh dirinya sendiri. Bahwa ia adalah orang yang pandai dan pasti dapat berhasil jika ia mau mulai berpikir bahwa ia bisa. Jangan pernah berpikir tentang diri Anda sebagai orang yang gagal. Saya menasihati, itulah yang paling berbahaya karena pikiran selalu berusaha melengkapi apa yang ia gambarkan. Sebagai gantinya, tanamkan tanpa dapat terhapuskan di dalam benak Anda suatu gambaran mental tentang diri Anda yang berhasil. Lanjutkanlah ke perguruan tinggi. Tertawai diri Anda bersama teman-teman sekelas dan mereka akan menyukai Anda karenanya. Jangan biarkan aksen Anda membuat Anda merasa tidak mampu. Siapa tahu, barangkali Anda akan menjadi ahli bahasa Inggris nantinya. Sementara itu, jangan menjadi defensif dalam hal ini. Segera sesudah Anda mengubah sikap Anda akan heran betapa ramahnya teman-teman sekelas Anda. Bahkan jika mereka memang berolok-olok dengan Anda, kami berhasil membujuk Hans untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia menjadi
amat populer di antara teman-temannya sesama mahasiswa dan mempunyai rekor pelajaran yang patut dipuji. Barangkali tidak ada yang begitu mengganggu dan menggoda manusia dibandingkan perasaan tidak mampu yang melumpuhkan dan menimbulkan penderitaan. Akan tetapi, Anda dapat dilepaskan dari kesulitan ini tidak peduli berapa lama Anda mungkin sudah menderita karenanya. Dan penyembuhannya dimulai ketika Anda bertekad kuat. Anda tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang dapat Anda lakukan sebelum Anda mencoba. Dan jika Anda terus bergerak maju dengan tekad, berpikir positif sepanjang waktu, terus berusaha, Anda tidak akan gagal. Setiap kali pikiran negatif mengenai diri Anda muncul dalam benak, sengajalah menyuarakan pikiran positif untuk membatalkannya, dan jangan menimbun penghalang di dalam imajinasi Anda. Rendahkan nilai semua yang disebut penghalang. Minimumkan penghalang tersebut. Tentu saja kesulitan harus dipelajari untuk dihilangkan, tetapi kesulitan harus dipandang secara realistis hanya sebagaimana adanya. Jangan pernah membesarkan kesulitan dengan pikiran takut. Ketika Anda menjadi sadar akan kekuatan potensial di dalam diri Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu dikalahkan hanya karena Anda pernah mempunyai perasaan inferior. Subbab berikutnya, elang atau ayam. Pernah mendengar perumpamaan tentang elang yang mengira dirinya ayam? Suatu hari, begitulah ceritanya bermula. Seorang pemuda petualang mendaki gunung yang tinggi di dekat peternakan ayam ayahnya dan menemukan sarang elang. Ia mengambil sebutir telur dari sarang tersebut, membawanya pulang ke peternakannya dan meletakkan telur tersebut bersama telur-telur ayam di bawah induk ayam yang sedang mengerami. Induk ayam duduk di atas telur hingga telur-telur tersebut menetas dan keluarlah elang kecil bersama dengan anak-anak ayam. Elang kecil dibesarkan di antara ayam-ayam dan tidak pernah mengetahui apapun selain ayam. Untuk sementara waktu, elang tersebut merasa puas dan menjalani kehidupan ayam yang normal. Akan tetapi, ketika elang tersebut mulai bertumbuh menjadi besar, ada perasaan aktif di dalam dirinya. Sekali-sekali elang tersebut berpikir, pasti ada yang lebih daripada sekadar ayam di dalam diri saya. Akan tetapi, elang tersebut tidak pernah melakukan apapun mengenai hal itu. Hingga suatu hari, seekor elang yang hebat terbang di atas halaman tempat ayam-ayam tersebut. Anak elang tersebut merasakan kekuatan baru yang aneh pada sayap-sayapnya. Ia menjadi sadar akan detak jantung yang kuat di dalam dadanya. Dan ketika ia menyaksikan elang yang terbang tersebut, pikiran itu datang. Saya seperti itu. Perkarangan ayam ini bukan untuk saya. Saya ingin naik ke angkasa dan bertengger pada tebing batu terjal di gunung. Anak elang tersebut tidak pernah terbang, tetapi kekuatan dan naluri berada di dalam dirinya. Ia merentangkan sayapnya dan terangkat ke puncak sebuah bukit yang rendah. Dengan gembira, ia terbang ke puncak bukit yang lebih tinggi dan akhirnya ke langit biru di puncak gunung yang tinggi. Elang ini telah menemukan dirinya yang besar. Ingat, lanjut ke bukunya. Ingat, tak seorang pun dapat menjadi Anda seefisien yang Anda bisa. Akan tetapi, Anda harus menemukan diri Anda yang besar dan sejati. Karena saat itulah Anda tahu bahwa Anda bisa, karena Anda akan belajar berpikir bahwa Anda bisa.
Anda akan menemukan diri Anda sendiri. Jadi untuk menutup perumpamaan kecil kita, bagaimana kalau kita berhenti menjadi ayam dan berubah menjadi elang yang sudah ada di dalam diri kita? Ini juga dapat menjadi menyenangkan. Akan tetapi, tentu saja seseorang mungkin berkata, itu memang perumpamaan yang indah, tetapi bagaimanapun saya bukan ayam atau elang, saya manusia. Cuma manusia biasa, dan saya tidak pernah berharap mengerjakan banyak dengan diri saya sendiri. Barangkali itulah masalahnya. Anda tidak pernah berharap mengerjakan banyak dengan diri Anda. Ini adalah kenyataan yang amat serius, bahwa kita memandang diri kita hanya sekitar tingkat harapan diri kita. Tolaklah sekarang juga untuk percaya bahwa ada hal-hal yang tidak dapat Anda kerjakan. Beberapa hal terbesar di dunia ini dicapai oleh pria dan wanita yang tidak pernah tahu apa yang tidak dapat mereka lakukan. Jadi, dengan tidak mengetahui, mereka cuma berjalan terus maju dan mengerjakannya. Subbab berikutnya, atlet dengan hanya sebelah kaki. Sebuah contoh yang bagus sekali adalah Tom Dempsey, seorang pemain sepak bola Amerika rugby yang menendang sebuah gol luar biasa dari jarak 63 yard atau 57 meter yang menggemparkan dunia atletik beberapa tahun yang lalu. Tom lahir dengan kaki sebelah kanan yang hanya separuh dan tangan kanan yang cacat. Akan tetapi, ia mempunyai orang tua yang benar-benar hebat. Karena tidak pernah sekalipun mereka membuatnya merasa tidak enak dengan cacatnya. Hasilnya, anak laki-laki mereka mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang lain yang normal. Jika pramuka berjalan kaki 10 mil, begitu pula Tom. Mengapa tidak? Tidak ada yang salah pada dirinya. Ia dapat melakukannya sama seperti anak lain. Kemudian, ia ingin bermain sepak bola. Dan dari segalanya, ia mempunyai keinginan untuk unggul dalam bakat khusus. Ia mendapatkan bahwa ia dapat menendang bola sepak lebih jauh daripada siapapun yang bermain dengannya. Untuk memanfaatkan kemampuan itu, ia mendapatkan sepatu yang dirancang khusus. Tanpa pikiran negatif mengenai kaki kanannya yang hanya separuh dan tangan kanannya yang cacat. Ia muncul di tempat uji coba tendangan dan mendapat kontrak dengan The Chargers. Pelatihnya dengan lembut mungkin menyampaikan bahwa ia tidak mempunyai apa yang diperlukan untuk menjadi pemain sepak bola profesional dan mendorongnya untuk mencoba sesuatu yang lain. Akhirnya, ia melamar ke New Orleans Saints dan meminta kesempatan. Pelatihnya ragu, tetapi terkesan oleh keyakinan anak itu kepada dirinya sendiri, maka ia menerimanya. 2 minggu kemudian, si pelatih bahkan lebih terkesan ketika Tom Dempsey menghasilkan gol dari jarak 55 yard, 50 meter dalam pertandingan eksibisi. Tendangan ini menjadikannya pemain tetap untuk The Saints, dan pada musim itu ia menghasilkan skor 99 angka untuk timnya. Kemudian tibalah saat besar itu. Stadion penuh dengan 66.000 penggemar. Bolanya berada pada garis 28 meter dengan hanya beberapa detik tersisa. Pertandingan itu memajukan bola ke garis 45 meter. Sekarang tibalah waktunya untuk hanya satu giliran.
Masuklah ke sana dan tendanglah Dempsey, pelatih berseru. Ketika Tom berlari ke lapangan, ia tahu timnya berada 55 meter dari garis gol atau 63 yard dari titik di mana ia harus menendang. Tendangan terpanjang yang pernah dilakukan di dalam pertandingan biasa adalah 55 yard oleh Bert Reichardt dari Baltimore Colts. Bunyi jepretan bola tersebut sempurna. Dempsey menjatuhkan kakinya ke bola tersebut dengan tepat. Bola meluncur lurus, tetapi apakah luncurannya cukup jauh? Ke 66.000 penonton menyaksikan sambil menahan napas. Kemudian petugas di zona ujung mengangkat tangannya, menandakan bahwa bolanya masuk. Bola melewati palang hanya beberapa inci. Timnya menang 19-17. Penonton menjadi liar, tergetar oleh tendangan terjauh yang pernah dibuat orang dan oleh pemain dengan kaki setengah dan tangan yang cacat. Sulit dipercaya, seseorang berseru, akan tetapi Dempsey cuma tersenyum. Ia ingat kepada orang tuanya. Mereka selalu mengatakan kepadanya apa yang dapat ia lakukan, bukan apa yang tidak dapat ia lakukan. Ia mencapai prestasi luar biasa ini sebagaimana ia mengutarakannya dengan baik. Mereka tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa. Jangan pernah mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa tidak dapat melakukan ini atau itu. Jangan pernah menegaskan secara negatif bahwa sesuatu itu benar-benar tidak mungkin. Hanya katakan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa. Pertama, pikirkan bahwa Anda bisa. Lanjutkan dengan mencoba dan mencoba. Dan kemudian Anda akan mendapatkan bahwa Anda sebenarnya memang bisa. Ingat kisah ayam elang itu. Jadilah elang sebagaimana Anda yang sebenarnya. Barangkali Anda mungkin merasa bahwa kita terlalu jauh dalam menekankan gagasan. Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Bahwa beberapa hal benar-benar tidak mungkin sama sekali. Saya sudah mengalami bahwa orang yang kurang termotivasi selalu cenderung menggunakan dalih itu seolah kata terakhir di dalam tiap situasi yang sulit adalah kata tidak mungkin. Prinsip Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa juga sah dan berlaku terus di dalam situasi yang menyakitkan dan bahkan amat sulit. Sebagai contoh, pada tanggal 22 Februari 1971, John McWethy sedang berkendaraan dengan kecepatan 70 mil per jam di Interstate Route 70 dekat St. Louis. Ketika terlena sejenak, ia mendapatkan mobilnya tiba-tiba bergerak maju dengan cepat menghantam tanggul di tengah jalan, berguling dan hancur atapnya. Dalam saat tragis itu, John McWethy menderita cedera paling parah yang dapat ditanggung oleh seseorang dan tetap bertahan hidup. Menurut Dr. Jules S. Rusen, McWethy lumpuh dari dada ke bawah. Kedua tangannya nyaris tak berfungsi. Ia menderita quadriplegia, terbatas geraknya pada kursi roda dan tidak dapat merasakan apa-apa di sebagian besar tubuhnya. Dick Griffin yang menyampaikan kisah yang jelas seperti keadaan sebenarnya itu menggambarkan jurang depresi, ketakutan dan rasa kasihan diri yang melanda orang yang semula penuh semangat ini. Akan tetapi, ia menemukan di dalam dirinya keberanian dan tekad untuk menjalani pendakian panjang dari keputusasaan menuju kemenangan. Griffin menemukan
Griffin menunjukkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 1971, cuma 35 minggu dan 5 hari sesudah kecelakaan tersebut, John McWethy kembali bekerja sebagai manajer Midwest dari Wall Street Journal. Untuk tujuan asuransi, ia dianggap lumpuh total, tetapi ia membawa dirinya sendiri dalam pekerjaannya yang penting. Selalu ada orang yang bersikap negatif, yang ingin mengambil pengecualian untuk filosofi positif seperti Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Mereka terus-menerus menekankan apa yang orang tidak bisa lakukan. Mereka tidak dapat menemukan peluang di dalam kehidupan. Mereka tidak dapat bangkit keluar dari kemiskinan. Mereka tidak dapat kembali dari kelumpuhan fisik. Sayangnya, sebagian orang mau mendengarkan mereka dan menerima pandangan saya tidak bisa. Akan tetapi, betapa mereka dibuat bingung oleh John McWethy lain di dunia ini yang mengatasi kondisi paling menakutkan dengan mengetahui bahwa kita pasti bisa bila kita pikir kita bisa. Lanjut, subbab berikutnya, sekarang ia mendaki gunung spiritual. Pertimbangkan krisis lain yang dialami oleh seorang teman, Ben B. Franklin dari Topeka, Kansas. Saya memasukkan kisahnya di sini dengan maksud mengilustrasikan kekuatan konsep Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa, khususnya jika konsep ini dikondisikan secara spiritual. Ben mengatakan, saya waktu itu berusia 18 tahun ketika gunung tersebut mengalahkan saya. Sebelumnya, saya adalah penguasanya karena mendaki gunung adalah hobi saya yang utama. Saya menghabiskan tiap musim panas dengan mendaki dan menghabiskan tiap musim dengan memimpikan musim panas berikutnya ketika saya akan mendaki lagi. Akan tetapi pada tanggal 14 April 1963 saya jatuh dengan 2 orang teman sesama mahasiswa dari University of Colorado. Saya mendaki tebing tegak lurus ketika tali saya menjadi genting karena tepi yang bergerigi. Tali saya pun putus dan saya terlempar ke belakang, terjun dari ketinggian yang sebanding dengan gedung 7 lantai menuju dasar jurang. Perasaan saya yang pertama adalah mengapung di dalam wol hitam. Dalam nyeri hebat yang dapat saya pikirkan hanyalah apa yang terjadi dengan tali saya? Apa yang terjadi dengan tali saya? Suara teman-teman saya yang dengan kalut meluncur turun, tersaring dengan samar tiba di telinga saya. Pada waktu tim penyelamat tiba dengan usungan, saya mengigau. Saya diikat ke usungan, dibawa menuruni jurang, menuju ambulans yang meraung 30 mil menuju Denver. Dokter bedah menyatukan panggul saya yang berantakan dan bekerja berjam-jam membereskan punggung saya yang patah di 4 tempat. Banyak hari dengan perawatan intensif menyusul. Lalu ketika nyeri saya mereda dan saya menjadi lebih rasional, penderitaan jiwa saya pun mulai. Selimut yang menutupi tubuh saya tidak mau bergerak. Saya dapat menggoyangkan jari-jari tangan saya dan memutar pergelangan tangan saya. Tetapi dengan teror yang memuncak saya mengetahui bahwa tubuh saya mati dari pinggang ke bawah. Kehilangan tungkai-tungkai itu yang telah membawa saya menaiki gunung. Tidak. Kemarahan memenuhi diri saya sendiri. Kemarahan memenuhi diri saya. Tungkai-tungkai itu adalah milik saya. Mereka akan bergerak menuruti perintah saya. Dengan brutal, saya mencoba menemukan beberapa otot untuk dikerutkan.
beberapa saraf untuk menembus kediaman yang seperti mayat di bawah selimut tersebut. Saya memutar semua serat emosional di dalam diri saya agar tungkai saya mau bergerak, tidak terjadi apa-apa. Saya berjuang untuk harapan. Hari-hari berlalu dan kedua tungkai saya mulai menjadi layu. Saya mulai berdoa dengan amat sungguh-sungguh. Di dalam krisis tanpa harapan sama sekali inilah saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada malam hari, sendirian di dalam kamar saya berbicara kepadanya. Engkau tahu saya ingin berjalan lagi, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak memiliki apapun lagi yang tersisa. Tuhan, saya sudah berusaha sekeras mungkin dan hanya mendapatkan bahwa keinginan saya tidak berarti apa-apa. Jika bukan kehendak saya, maka kehendak-Mulah yang terjadi. Saya hanyut ke dalam tidur yang tenang dan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di gunung, saya mengalami ketentraman mimpi yang damai. Mimpi itu begitu indah. Perasaan tak berdaya saya hilang. Di dalam doa itu, ketika saya menyerahkan semua kendali kepada Tuhan, saya telah menerima kecelakaan yang saya alami. Dengan melakukan ini, saya melepaskan kehendak saya kepada kehendak-Nya, dan saya tidak perlu berjuang lagi. Malam berikutnya, saya menggerakkan jari kaki saya. Apakah jari itu benar-benar bergerak? Atau apakah itu hanya bayangan? Saya menatap dengan amat terpesona pada bagian selimut itu, takut mencoba lagi. Lalu dengan amat hati-hati saya mencobanya. Kembali selimut tersebut bergerak. Saya meledak dalam kegembiraan yang besar, tertawa dan berteriak. Seorang perawat dengan wajah cemas menyerbu masuk ke dalam kamar. Saya mencoba mengejutnya. Ia melompat mundur. Saya mencurahkan doa syukur pada Tuhan dengan rasa syukur mengalir memenuhi wajah saya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam itu, tetapi kebahagiaan saya terus berlanjut. Saya masih setengah lumpuh, akan tetapi sesudah hanya setahun berada di kursi roda, saya mengalami kemajuan dengan menggunakan tongkat ketiak dan penjepit tungkai. Saya lulus dari perguruan tinggi dan sekarang bekerja bersama ayah, seorang manajer penceramah, dan mengadakan perjalanan keliling dunia dengan tongkat penopang saya. Dan saya bersyukur untuk setiap langkah yang saya ambil. Saya bahkan berterima kasih kepada gunung tersebut, karena melalui kecelakaan yang saya alami inilah, saya menemukan kebahagiaan yang lebih dalam daripada mendaki. Saya bahagia, saya baru berusia 18 tahun ketika hal itu terjadi. Lanjut, singkirkan konsep tidak mungkin. Berkenaan dengan konsep tidak mungkin, saya mengingat pengalaman menarik dari seorang penulis penuh inspirasi yang terkenal bernama Napoleon Hill. Sebagai orang muda, ia memiliki ambisi menjadi seorang penulis. Untuk mencapai sasaran ini, ia tahu ia akan perlu menjadi ahli dalam menggunakan kata-kata. Kata-kata akan menjadi barang dagangannya. Tetapi karena ia anak yang miskin dan kurang berpendidikan, teman-teman yang baik hati meyakinkannya bahwa ambisinya tidak mungkin tercapai. Hill muda menabung uangnya dan membeli kamus paling bagus, paling lengkap dan indah yang tersedia. Semua kata yang akan ia perlukan ada di dalam kamus itu, dan ia bermaksud menguasai semua kata itu. Akan tetapi, kemudian ia melakukan hal yang aneh.
Ia membuka halaman yang memuat kata impossible, tidak mungkin, dan menggunting lepas kata itu dari kamusnya dan membuangnya. Ia pun mempunyai buku kumpulan kata-kata tanpa konsep tidak mungkin yang negatif itu. Sejak saat itu, ia membangun seluruh karirnya atas dasar pemikiran bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang ingin bertumbuh dan ingin menjadi lebih besar lagi. Saya tidak menyarankan agar Anda membuang kata impossible dari kamus Anda. Akan tetapi, saya pasti menyarankan Anda membuangnya dari pikiran Anda. Hilangkan kata itu dari percakapan Anda, singkirkan kata itu dari pikiran Anda, hapus kata itu dari sikap Anda. Singkirkan kata itu, akhiri kata itu, berhentilah merasionalisasikannya, berhenti berdalih untuknya. Biarkan kata itu dan konsep itu pergi selamanya dan ganti dengan kata mungkin yang cerah dan bersinar, yaitu Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Ingat kata-kata yang bagus sekali itu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, tak akan ada yang mustahil bagimu. Tulis kata-kata itu di atas kartu dan bawa di dalam dompet Anda. Lebih baik lagi, tulis kata itu di dalam kesadaran Anda. Hiduplah dengannya, hiduplah bersamanya, dan di dalam pengertian yang paling dalam Anda akan mengikuti zaman. Anda akan mencapai kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa. Untuk mendapatkan hasil yang baik, usahakanlah untuk tidak mengembangkan respek yang sehat untuk kata tidak mungkin itu. Periksalah persoalan tersebut secara teliti dan ilmiah. Jika sesuatu dianggap tidak mungkin, itu sebenarnya menggambarkan ketidaktahuan akan fakta. Ini merupakan penerusan kesalahan. Ketika studi yang cermat dan objektif dibuat, pernyataan bahwa ini tidak mungkin terlihat tidak berdasar. Saya ingat bahwa pada tahun-tahun ketika saya masih muda ada ungkapan yang lazim tentang kemustahilan. Anda tidak mungkin mengerjakan itu seperti halnya Anda tidak dapat terbang ke bulan. Lanjut, subbab berikutnya, jembatan mustahil. Pembangunan jembatan besar di atas Selat McKinley adalah kisah yang layak mendapat tempat di dalam literatur tentang melakukan apa yang tidak dapat dilakukan dengan berpikir bahwa itu dapat dilakukan. Pembangunan ini juga ada hubungannya dengan menghancurkan mitos kemustahilan secara ilmiah. Tampak bahwa pembangunan jembatan tersebut terhambat selama lebih dari setengah abad. Karena begitu banyak orang yang begitu yakin bahwa hal itu tidak mungkin. Pada tahun 1880-an, para usahawan Michigan yang berpandangan ke depan mengatakan bahwa harus ada jembatan yang melintasi di atas selat tersebut. Jalan kereta api sudah memiliki rel cabang yang melintas di timur Upper Peninsula Michigan menuju Saint Ignace di pantai utara selat dan melintas di utara dari Detroit menuju McKinney City di pantai selatan. Ada pula pelayanan feri yang mengangkut penumpang dan barang bolak-balik menyeberangi air sejauh 5 mil yang memisahkan kedua kepala rel. Namun, dalam musim dingin ketika selat terkepung oleh es, tidak ada yang bergerak dan ini merupakan hambatan bagi perkembangan ekonomi di Upper Peninsula. Bermacam kelompok terus mengajukan gagasan tentang jembatan, tetapi berkali-kali mereka dihadapkan dengan penegasan, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ujar orang yang sok tahu. Karena kita tidak pernah dapat membangun jembatan yang akan tahan terhadap angin berkecepatan tinggi yang bertiup meraung melewati selat.
Itu tidak mungkin, sebagian mengatakan, karena tekanan es musim dingin yang amat besar akan memecahkan dan merusak dermaga dan fondasi. Itu tidak mungkin. Yang lain berpendapat karena ada bukti bahwa dasar di bawah selat terdiri atas batu lunak yang terlalu lemah untuk menopang bobot fondasi jembatan dan terentang terlalu jauh sebelum lapisan tanah yang keras tercapai. Selama beberapa dasawarsa keberatan bahwa jembatan itu tidak dapat dibangun menghambat kemajuan apapun ke arah pembangunannya. Kemudian tidak lama sesudah Perang Dunia II, Senator Prentice M. Brown mengatur penyelidikan ilmiah mengenai rintangan yang dinyatakan tanpa bukti itu. Penelitian menyingkapkan bahwa kecepatan angin tertinggi yang pernah tercatat di selat tersebut adalah 78 mil per jam selama badai bulan November tahun 1940. Para insinyur sipil menegaskan bahwa tidak ada alasan mengapa jembatan yang dimaksud tidak dapat dirancang untuk menanggung kecepatan angin yang 2,5 kali lebih kuat dari itu. Para insinyur juga memberikan spesifikasi untuk dermaga dan fondasi yang mampu menahan 5 kali tekanan es terbesar yang pernah dijumpai dimanapun di bumi ini. Tes yang lengkap memperlihatkan bahwa batu-batuan di bawah selat tersebut dapat menopang beban lebih dari 60 ton per kaki persegi. Perhitungan mengindikasikan bahwa fondasi tersebut dapat dirancang untuk menjaga agar tekanan muatan dengan aman berada di bawah 15 ton per kaki persegi. Segera sesudah temuan ini mengalahkan negativisme lama, rencana pun dibuat untuk membangun jembatan yang sudah lama direncanakan. Segera sesudah temuan ini mengalahkan negativisme lama, rencana pun dibuat untuk membangun jembatan yang sudah lama dinyatakan mustahil ini. Akan tetapi kemudian, tepat ketika pembangunan baru saja akan dimulai, jembatan di Tacoma, Washington, tiba-tiba ambruk karena kekuatan tekanan angin di dalam ngarai curam di bawahnya mendesak ke atas ke bagian bawah rentangan jembatan. Bagaimana jika jenis tekanan ke atas yang sama terjadi di selat McKinney ini ya teman-teman, maaf ya ini nggak pakai kacamata. Lanjut, keberatan itu mendapatkan jawaban yang amat segera. Para insinyur cuma menanggapi bencana Tacoma sebagai pelajaran tentang pentingnya pemasangan kisi-kisi pada jalan kendaraan di atas jembatan untuk memberikan saluran keluar bagi angin yang mendorong ke atas. Jadi akhirnya jembatan yang sudah lama diimpikan melintasi selat McKinney ini, jembatan yang semula dianggap mustahil dibangun menjadi realitas. 5 mil 8 km panjangnya dan 552 kaki 76 meter di atas air. Insinyur proyek tersebut menyatakan dengan kekuatan kemauan yang cukup dan otak yang cukup, serta keyakinan yang cukup, hampir segalanya dapat dikerjakan. Betapa sebenarnya iya, seperti yang pernah dikatakan oleh Harry Emerson Fosdick, dunia bergerak begitu cepat sekarang ini, sehingga orang yang mengatakan sesuatu tidak dapat dikerjakan, biasanya diinterupsi oleh seseorang yang mengerjakannya. Jika Anda dihadapkan dengan masalah dan diusik oleh konsep kemustahilan, mulailah studi yang faktual dan objektif dari apa yang disebut faktor-faktor yang tidak mungkin di dalam situasi tersebut.
memutuskan tidak mungkin biasanya berasal dari reaksi emosional terhadap masalah tersebut, dan ini sering dapat diatasi dengan menggantikannya dengan pemeriksaan yang tenang, tidak emosional, dan intelektual atas elemen-elemen yang terlibat, seperti dalam kasus jembatan tadi. Perlu ditekankan di sini bahwa mitos selalu menyerah terhadap kenyataan. Itu tidak mungkin, adalah mitos. Itu dapat dikerjakan dan Anda dapat melakukannya, adalah fakta. Jadi berjalanlah bersama fakta. Tinggalkan mitos, tegaskan kembali dan teguhkan kembali fakta bahwa dengan menerapkan cara berpikir kreatif, Anda dapat menghapuskan hal-hal yang tidak mungkin. Fakta yang utama adalah bahwa dengan cara berpikir yang benar, kepercayaan dan keberanian, apa yang dikatakan tidak mungkin dapat dijadikan mungkin. Dan jenis orang yang mencapai prestasi itu adalah orang yang tidak akan pernah menerima kekalahan, orang yang terus berjuang, bekerja, dan terutama yang tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan, kepada kehidupan, dan kepada dirinya sendiri. Lanjut subbab berikutnya, kanker tidak dapat menghentikannya. Surat kabar mengisahkan tentang seorang laki-laki yang diangkat menjadi Laksamana Muda. Sebagai perwira Angkatan Laut Junior, ia dikeluarkan dari dinas karena mengidap kanker. Ia bertahan melewati 4 serangan hebat penyakit itu. Pada suatu waktu ia diberitahu bahwa ia hanya mempunyai waktu 2 minggu untuk hidup. Akan tetapi dengan pengobatan ditambah iman yang mantap, penyakit kankernya dapat ditahan perkembangannya. Laki-laki ini berusaha seumur hidupnya untuk menjadi perwira Angkatan Laut. Tetapi dengan catatan tentang kanker, peraturan Angkatan Laut melarangnya kembali ke kedudukannya semula. Ia diberitahu tidak ada peluang, tetapi ia terus berjuang. Ia akhirnya mengetahui bahwa dibutuhkan undang-undang Kongres untuk membuatnya kembali ke Angkatan Laut. Ia pun berusaha mendapatkan undang-undang Kongres, dan Presiden Truman mengesahkan rancangan undang-undang yang mengembalikan orang ini ke Angkatan Laut. Orang ini Irwin W. Rosenberg, menjadi Laksamana Muda Rear Admiral dari Armada ke-7 Amerika Serikat. Admiral Rosenberg tidak pernah menyerah. Ia mempunyai tujuan dan menolak untuk percaya bahwa tidak mungkin untuk mencapainya. Semua ini membuktikan bahwa manusia dapat mengubah kemustahilan besar dalam hidup dan menjadikannya mungkin dengan pertolongan Tuhan dan sikap Anda sendiri. Apa yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Prinsip membayangkan hasil, mengabaikan yang tidak mungkin dipraktikkan tidak hanya oleh para pembangun jembatan dan para admiral, tetapi juga oleh orang-orang seperti para istri dan ibu, seperti sebagai contoh. Surat berikut ini yang menceritakan tentang pengalaman manusia yang mendalam sehubungan dengan kesakitan, sehubungan dengan keyakinan yang positif. Next, subbab berikutnya, mempunyai bayi tidak mungkin. Sesudah 3 tahun menikah dan belum mempunyai anak, saya mulai bertanya, mengapa? Saya pun mengunjungi 5 orang dokter, dan masing-masing mengatakan kepada saya kisah yang sama. Saya menjadi putus asa karena saya amat menginginkan anak. Suami saya mengatakan ini tidak jadi soal, tetapi bagi saya ini penting. Semua dokter tersebut mengatakan bahwa selain rahim yang tidak subur, saya mempunyai tipe darah yang langka, golongan A, PH, D, negatif. Dan wanita dengan golongan darah ini tidak dapat mempunyai anak. Sesudah kunjungan yang terakhir, saya berkata kepada dokter tersebut, ada satu yang lebih besar dari kalian semua.
Saya pulang dan mengeluarkan sebuah gambar bayi perempuan mungil yang cantik dengan rambut keriting. Gambar ini saya ambil dari iklan untuk produk bayi. Sejak saat itu saya memandang gambar itu dan berdoa kepada Tuhan bahwa jika memang menjadi kehendaknya, maka biarlah saya mengandung sebelum operasi besar yang dijadwalkan untuk bulan Mei. Kunjungan saya ke dokter tersebut adalah akhir bulan Februari. Tidak lama lagi, saya tahu Tuhan menjawab doa saya. Saya pun menunggu hingga akhir bulan Mei untuk kembali menemuinya. Lalu saya berkata kepada dokter tersebut dan istrinya yang membantunya, "Saya hamil." Mereka tertawa. Kemudian saya meminta mereka memeriksa saya. Sesudah ia melihat saya bersungguh-sungguh, pemeriksaan pun dilaksanakan. Mereka saling menatap takjub. Saya katakan kepada mereka, saya sudah berkonsultasi dengan dokter yang saya pernah ceritakan kepada Anda. Saat itu saya sudah hamil 2 bulan dan dokter tersebut mengatakan bahwa bayi saya tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Ternyata kehamilan saya tetap bertahan. Kemudian ia berkata, "Anda tidak dapat mengandung bayi itu lebih lama dari 7 bulan. Ternyata saya tetap bertahan." Sejak saat itu, saya tidak pernah memiliki keraguan di dalam benak saya bahwa Tuhan benar-benar menjawab doa. Putri saya kini sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, dan putri saya maupun anak-anaknya tidak ada yang memiliki golongan darah saya. Ia dan kedua putranya memiliki golongan darah yang sama dengan ayahnya. Beberapa orang menerima kekalahan dengan terlalu mudah, yang lain tidak menerima dengan mudah, tetapi kesulitan dan kegagalan secara bertahap melemahkan mereka, dan akhirnya mereka menjadi lelah dan putus asa dan menyerah. Orang yang memiliki keyakinan kuat dan keberanian yang besar sajalah yang melewati perjuangan hidup yang keras dengan kemenangan dan bukan dengan kekalahan. Lanjut, jangan takut untuk takut. Beberapa waktu yang lalu, penghibur pentas yang termasyhur Maurice Chevalier meninggal dunia. Akan tetapi ia meninggalkan kenangan tentang manusia yang berani dan tak terkalahkan. Selama banyak dasawarsa, orang yang mengagumkan ini menghibur para penonton di seluruh penjuru dunia dengan topi jeraminya yang bergaya, suaranya yang rendah merayu, dan senyumnya yang aneh. Ia adalah orang yang periang, orang Perancis nomor 1 di Amerika. Tidak pernah ada orang lain yang menyerupainya. Mengapa begitu banyak orang mengaguminya? Apakah pesonanya, bakatnya, antusiasmenya, staminanya yang luar biasa? Barangkali tepat saya mengaguminya karena ia begitu manusiawi. Tidak ada yang palsu mengenai dirinya, dan saya mengagumi keberaniannya. Ia memiliki banyak keberanian dan ia juga membutuhkannya. Keberanian dapat berarti banyak. Tetapi rahasia keberanian secara sederhana dan jujur adalah mengakui perasaan gagal Anda. Dan kemudian dengan bantuan Tuhan, maju terus dan melaksanakan pekerjaan Anda apapun yang orang katakan. Suatu malam, selama karirnya yang gemilang, Maurice Chevalier tiba-tiba merasa amat pusing. Ini terjadi tepat sebelum ia harus naik panggung. Otaknya terasa seolah terbakar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke jalurnya, tetapi pikirannya campur aduk. Ia merasa tersesat tanpa harapan. Rekan-rekannya sesama aktor berusaha menutupinya, tetapi keriangan yang merupakan merek dagang Chevalier tidak ada di sana. Ia ragu dan tergagap.
Untuk pertama kali di dalam kehidupan profesionalnya, kegagalan menimpa aktor pentas yang hebat ini. Ia diperintahkan untuk beristirahat dan pergi ke bagian selatan Prancis, di mana ia mendapat perawatan dari Dr. Robert Dubois. "Saya orang yang kalah," ia berkata kepada dokter yang merawatnya. "Saya takut menjadi orang gagal. Tidak ada masa depan untuk saya sekarang." Ia dianjurkan untuk berjalan jauh untuk memperbaiki sistem sarafnya yang rusak. Akan tetapi, kekacauan batinnya tidak meninggalkan dirinya. Ia benar-benar takut, ia telah kehilangan semua kepercayaan dirinya. Sesudah beberapa waktu, Dr. Dubois berpendapat aktor tersebut sudah siap untuk naik pentas kembali. Ia menyarankan agar Chevalier menghibur sekelompok kecil orang di gedung pertemuan desa. "Tetapi," ujar Maurice, "saya takut sekali akan pikiran itu. Ada jaminan apa bahwa pikiran saya tidak akan menjadi kosong lagi, bahwa rasa pusing itu tidak akan kembali?" "Tidak ada jaminan apapun," jawab dokternya. "Tetapi Anda tidak boleh takut gagal. Anda takut untuk naik pentas lagi, maka Anda mengatakan kepada diri sendiri karir Anda sudah tamat. Tetapi ketakutan tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Ini cuma dalih. Ketika orang yang berani merasa takut, ia mengakuinya dan tetap maju walaupun takut. Jangan takut untuk merasa takut, teruskan dan tampillah." Maurice mengalami ketakutan yang tak terkatakan sebelum ia tampil di kota kecil itu di hadapan sedikit orang di sana. Tetapi ia melanjutkan dan tampil dengan amat baik. Kegembiraan memenuhi batinnya. "Saya tahu, saya belum mengalahkan ketakutan secara permanen. Akan tetapi, saya harus mengakuinya dan terus maju. Rencana ini berhasil." Sesudah malam itu di desa kecil di Prancis tersebut, 6 dasawarsa yang lalu, Maurice Chevalier mengadakan pementasan di hadapan khalayak besar di mana-mana. "Saya sering merasa takut," ujar sang aktor. "Dokter yang lembut itu benar. Tidak ada jaminan, tetapi menjadi takut tidak pernah membuat saya ingin berhenti." Dan Maurice menambahkan, "Pengalaman saya mengajarkan ini kepada saya. Jika Anda menunggu saat yang sempurna ketika semuanya aman, maka pasti saat itu tidak pernah tiba. Gunung tidak akan didaki, perlombaan tidak pernah dimenangkan, atau kebahagiaan yang abadi tidak pernah tercapai." Dan Maurice Chevalier mencapai kebahagiaan. Ia tidak pernah berhenti dalam kehidupan. Ia menari dan menyanyi dan masuk ke hati berjuta-juta orang yang mencintai dan menghormatinya. Dan kenangan akan dirinya akan abadi, karena ia adalah orang yang memenangkan pertempuran atas dirinya sendiri. Ia tidak menerima kekalahan, dan alasan ia tidak menerima kekalahan adalah karena ia memperoleh pelajaran besar yang ada di dalam semua masalah manusia. Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Lanjut, keyakinan tidak terkalahkan. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia, Ia memasukkan sentuhan kebesaran ke dalam sifatnya. Manusia adalah suatu campuran, itu pasti. Akan tetapi betapapun lemah, bingung, betapapun kalahnya ia, masih ada elemen ini. Sesuatu di dalam dirinya membuatnya berhak untuk disebut anak Allah. Tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya dalam kesulitan dan kesusahan, ia tetap memiliki apa yang diperlukan untuk keluar dari itu semua dengan bermartabat dan berkuasa. Menurut saya, kenyataan ini diringkas dengan amat baik oleh seorang pengemudi taksi yang membawa saya ke New York
dari Kennedy Airport pada suatu petang. Saya menyukai supir taksi ini sejak awal. Ia tersenyum lebar menyambut saya. Kami berkendaraan sambil mengobrol. Ketika berhenti karena lampu merah, ia menoleh dan bertanya, "Siapa nama Anda?" Ketika saya menyebutkan nama saya, ia berkata, "Sudah saya duga. Saya sering mendengar Anda di radio. Rasanya saya kenal suara Anda." Lalu ia melanjutkan, "Saya juga senang bertemu dengan Anda. Kebetulan Anda naik taksi saya kali ini." Kata-katanya keluar dengan lambat, dengan susah payah. "Istri saya baru saja meninggal. Pemakamannya dilakukan kemarin. Kami menikah hampir 30 tahun. Saya tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih manis darinya. Ia seorang bidadari. Tidak ada yang lain selain kebaikan di dalam dirinya. Ia mengasihi semua orang, dan semua orang mengasihinya. Ia begitu baik kepada saya sepanjang tahun-tahun itu. Saya tidak dapat membayangkan hidup tanpanya." Selembut mungkin saya berkata, "Saya percaya Anda akan tetap." Selembut mungkin saya berkata, "Saya percaya Anda akan tetap bersamanya. Dia akan selalu memikirkan Anda. Ia akan berada bersama Anda dalam roh. Anda akan merasakan kasih-Nya menghibur Anda." Terima kasih banyak," ia berkata dengan penuh perasaan. "Ia begitu mengagumkan. Saya berharap Anda sempat berkenalan dengannya." Ia diam sejenak, kemudian berbicara kembali. "Hidup penuh dengan kesulitan, bukan? Saya punya 5 anak. 4 dari mereka benar-benar baik, tetapi yang satu menjadi masalah. Ia menggunakan obat bius dan bergabung dengan gerombolan berandal. Ia penuh kebencian dan kedengkian. Saya khawatir tentang dia. Tampaknya tidak ada yang dapat saya perbuat dengannya. Ini menghancurkan hati ibunya yang malang. Sekarang saya harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak ini." Saya mulai bersimpati, tetapi ia menyela. Saya tahu apa yang akan Anda katakan." Dan ia menenteramkan saya. "Dengan pertolongan Tuhan, saya dapat mengatasinya. Jangan khawatir soal saya baik-baik saja." Kemudian ia mengucapkan pernyataan yang luar biasa. Kebenaran yang sejati ada di dalamnya. Ia berkata, "Anda dapat menjadi lebih besar daripada apapun yang dapat terjadi pada diri Anda." Fakta yang benar-benar hebat. Lelaki ini memiliki pribadi yang kuat. Ia tahu bahwa orang yang memiliki keyakinan tidak dapat dikalahkan, dan ia berpegang pada keyakinan itu. Jadi, bahkan dalam penderitaan dan kesedihan dan kecemasan akan putranya yang menyimpang, ia dapat berkata, "Anda dapat menjadi lebih besar daripada apapun yang dapat terjadi pada diri Anda." Ada beberapa manusia besar di dunia ini, dan orang itu adalah salah satu di antara mereka. Secara potensial, kita semua mempunyai kualitas untuk tak terkalahkan. Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Sekarang, mari kita lihat apa yang sudah dibahas di dalam bab ini. 1. Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Sebagaimana yang Anda pikirkan, begitulah jadinya Anda. Jadi, berpikirlah bahwa Anda bisa, maka Anda pun benar-benar bisa. 2. Ingat pernyataan dinamis dari Thomas Alva Edison. Jika kita mengerjakan semua yang dapat kita kerjakan, kita akan benar-benar kagum kepada diri kita sendiri. 3. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rudyard Kipling, kita mempunyai 40 juta alasan untuk gagal, tetapi tidak satu dalih pun.
4. Barangkali tidak ada macan di dalam diri Anda, tetapi yang pasti ada elang di dalam benak Anda. 5. Bergembiralah. Anda tidak pernah diberitahu apa yang tidak bisa Anda kerjakan. Dan jika Anda memang tidak bisa, singkirkan pernyataan itu. 6. Hapus kata tidak mungkin dari proses mental Anda. 7. Dunia bergerak begitu cepat sehingga orang yang mengatakan sesuatu tidak dapat dilakukan disela oleh orang yang sedang mengerjakannya. 8. Anda dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. 9. Jangan pernah menerima kekalahan. 10. Anda dapat menjadi lebih besar daripada apapun yang dapat terjadi pada diri Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 6 dari buku You Can If You Think You Can dari Norman Vincent Peale. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 7. Apa yang Anda takutkan, lupakan saja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu channel ini bertumbuh dengan like, comment, dan subscribe. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.